Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Septirinarsi dengan NIM 2307026476. Saya berasal dari kelas Gizi 2C. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi sistem kardiovaskuler. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi dan fisiologi. Yang pertama yaitu kita mempelajari dulu tentang sistem kardiovaskuler jantung. Definisi sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler ini terdiri dari dua kata, yaitu kardiak yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Pembuluh darah sendiri ada tiga, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Selanjutnya ada fungsi sistem kardiovaskuler. Yang pertama ada memberikan dan mensuplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Yang kedua sebagai sistem regulasi melakukan mekanisme yang bervariasi dalam merespon seluruh aktivitas tubuh. Yang ketiga mengepam darah ke paru-paru di mana darah itu memperolehi oksigen dan seterusnya dialirkan ke seluruh badan. Komponen kardiovaskuler ada tiga, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung adalah organ muskuler berongga yang bentuknya menyerupai piramid atau jantung pisang dan merupakan pusat sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Bisa dilihat ini ada gambar dari jantung ya, anatomi dari jantung. Ini. Selanjutnya fungsi jantung. Fungsinya itu sebagai pompa ganda agar terjadi aliran dalam pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi atau sistolik dan relaksasi atau diastolik. Di mana sih letaknya jantung? Jantung itu terletak di antara paru-paru, di tengah dada, di belakang, dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Kemudian ukuran jantung kurang lebih itu sebesar kepalanya tangan, segini, terus beratnya itu sekitar 350 gram. Kemudian ada struktur jantung. Pembagian jantung itu terbagi menjadi dua, ada superior yang terdiri dari atrium kiri dan kanan, kemudian ada interior yang ventricle dibagi menjadi dua, kiri dan kanan. Yang pertama ada atrium kiri, itu sebagai tempat penerima darah segar dari paru-paru, sedangkan atrium kanan tempat penerima darah tidak segar dari seluruh tubuh. Kemudian ventrikel kanan berarti tempat memompa darah ke paru-paru, sedangkan ventrikel kiri tempat memompa darah untuk disebarkan seluruh darah. Ini gambar dari atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Kemudian ada sirkulasi jantung. Yang pertama itu atrium atau serambi menerima darah dari vena, kemudian ventrikel atau bilik memompa darah ke arteri. Aliran darah melalui jantung diatur oleh katup yang membuka ke satu sisi aliran darah yang hanya mengalir satu arah. Darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung atau atrium kanan melalui vena cava menuju ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Dari ventrikel kanan, darah dipompa menuju paru-paru melalui katup seminalus pulmonalis. Darah teroksigenasi dari paru-paru ke atrium kiri, kemudian ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Dari ventrikel kiri, darah dialirkan melalui katup seminularis, aorta ke seluruh tubuh. Ini sirkulasinya jantung, kayak peredarannya. Kemudian di jantung juga terdapat 4 katup. Yang pertama ada golongan katup arterioventrikuler yang terdiri dari katup trikuspid dan katup bicuspid.
Katup trikuspid berada di antara antrium kanan dan ventrikel kanan. Bila katup ini terbuka, maka darah akan mengalir dari antrium kanan menuju ventrikel kiri. Kemudian untuk katup biskupit itu mengatur aliran darah dari antrium kiri menuju ventrikel kiri. Seperti katup trikuspid, katup biskupit menutup pada saat berkontraksi ventrikel. Ini tempat sebagai katup trikuspid. Kemudian untuk katup biskupit itu tempatnya berada di seberang katup trikuspid. Kemudian ada katup seminular. Yang pertama itu ada katup pulmonal. Setelah katup trikuspid tertutup, darah akan mengalir dari dalam ventrikel kanan melalui trunkus pulmonalis. Sedangkan katup aorta itu katup yang terdiri dari 3 daun katup terdapat pada pangkal aorta. Katup ini akan membuka pada saat ventrikel kiri berkontraksi sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Sebaliknya, katup akan menutup pada saat ventrikel kiri relaksasi sehingga mencegah masuknya kembali ke dalam darah atau ventrikel kiri. Untuk katup aorta itu di sini, kemudian katup pulmonalis itu tempatnya di atasnya katup biskupit. Nah, jantung juga ternyata memiliki otot. Otot pada jantung disebut otot lurik yang bersifat lurik sehingga dapat berkontraksi secara ritmis dan otomatis. Jantung ini tuh hanya terdapat pada mikrot atau lapisan jantung dan dinding pembuluh darah. Ini gambarnya jantung. Ini ada serat otot, kemudian yang bulatan kecil-kecil ini adalah intinya, kemudian ada persimpangan antara dua sel. Pasti kalian kalau detak jantungnya berdebar kan ada dak-dik-duk gitu ya. Nah, kalau direkam dengan monitor itu menggunakan stetoskop, terus suara dak-dik-duk khas dari jantung itu tuh akibat penutupan kedua rangkaian katup. Duk yang pertama itu penutupan katup anteriventrikuler dan duk kedua itu penutupan katup seminular. Jadi duk-duk pada jantung itu ada artinya. Yang pertama tadi penutupan katup anteriventrikular dan yang kedua penutupan kantung seminular. Selanjutnya ada periode kerja jantung. Yang pertama ada periode kontraksi, suatu keadaan ketika jantung bagian ventrikel mengucup katup bicus dan tricuspidalis tertutup. Katup aorta dan katup arteri pulmonalis terbuka, akibatnya darah ventrikel dekstra mengalir ke arteri pulmonalis, ke paru-paru kiri dan kanan, dan darah dari ventrikel sinistra mengalir ke aorta lalu ke seluruh tubuh. Sedangkan pada periode dilatasi, yaitu suatu keadaan ketika jantung mengembang, katup bicus dan tricuspidalis terbuka. Darah dari anterium sinistra masuk ke ventrikel sinistra, serta darah anterium dextra mengalir ke ventrikel dextra. Selanjutnya, darah yang ada di paru-paru kiri dan kanan mengalir ke anterium sinistra melalui vena pulmonalis, dan darah dari seluruh tubuh masuk ke anterium dextra melalui vena cava. Kemudian, periode kerja jantung yang terakhir ada periode istirahat. Waktu antara periode kontraksi dan dilatasi ketika jantung berhenti 1/10 detik. Pada waktu beristirahat, jantung mengucup sebanyak 70 sampai dengan 80 kali per menit. Pada tiap kontraksi, jantung akan memindahkan darah ke aorta sebanyak 60 sampai dengan 70 cc. Jadi ada 3 periode jantung. Kemudian ada elektrokardiogram atau biasa yang disebut EKG. EKG ini adalah tes medis untuk mendeteksi kelainan jantung dengan mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung, sebagaimana jantung berkontraksi. EKG dapat membantu mendiagnosis berbagai kondisi kesehatan seperti aritmia jantung, pembesaran jantung, peradangan jantung, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk jejak garis yang naik turun tersebut dinamakan gelombang atau wave.
Proses perekaman aktivitas listrik jantung dalam bentuk grafik disebut elektrokardiografi. Kemudian hasil EKG yang normal dari jantung memiliki karakteristik khas. Kemudian ada kelainan jantung. Yang pertama ada jantung koroner. Jantung koroner itu adalah tumpukan lemak dan kolesterol pada arteri yang menyebabkan jantung tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Penyebabnya yaitu merokok, kadar kolesterolnya tinggi, penyakit darah tinggi, terus diabetes mellitus, obesitas, stres, dan aktivitas fisik berlebih. Kemudian yang kedua ada gangguan aterosklerosis. Adalah kelainan jantung karena tumpukan lemak dan kolesterol. Penyebab utamanya sama dengan jantung koroner. Nah, yang kedua kita memasuki sistem kardiovaskuler pembuluh darah. Mengapa sih setiap titik tubuh kita pasti ada darah? Karena makanan yang diperoleh oleh sel tubuh diantarkan melalui pembuluh darah. Demikian juga oksigen dibutuhkan oleh sel dibawa oleh darah yang mengalir melalui pembuluh. Sistem peredaran darah manusia ada dua, yaitu peredaran darah ganda dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah ganda artinya selama beredar darah melewati jantung sebanyak 2 kali, yaitu pada yang pertama peredaran darah kecil, yang berarti peredaran darah yang dimulai dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Kemudian yang kedua ada peredaran darah besar, yaitu peredaran darah yang dimulai dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Peredaran darah tertutup artinya selama beredar darah selalu melewati pembuluh darah. Kemudian ada macam-macam pembuluh darah. Yang pertama ada arteri atau pembuluh nadi, yang kedua ada arteriole atau arteri kecil, yang ketiga ada kapiler atau pembuluh darah kecil, yang keempat ada venule atau vena kecil, yang terakhir ada vena atau pembuluh balik. Yang pertama tadi ada arteri atau pembuluh darah, fungsinya itu untuk mengangkut oksigen kecuali arteri pulmonalis. Kemudian arahnya itu dari jantung ke seluruh tubuh, dinding pembuluhnya itu tebal, kuat, elastis. Terus untuk salurannya itu sempit, ini bisa dilihat pada gambar, kemudian memiliki katup satu tepat di luar jantung. Letaknya itu di bagian dalam tubuh, aliran darahnya itu meninggalkan jantung. Kemudian tekanan darahnya itu kuat, jika terpotong darah memancar. Denyutan itu terasa, kemudian kandungan darah itu oksigen dan sari-sari makanan. Jadi ini biasanya kan denyutan di sini terasa, yaitu ada arterinya. Yang kedua ada arteriole atau arteri kecil. Ini merupakan percabangan paling kecil dari arteri. Lapisannya lebih tipis, mempertahankan tekanan darah. Arteriole itu ada di sini, yang berwarna merah ini. Kemudian kapiler. Kapiler itu pembuluh darah yang sangat kecil, diameternya 5 sampai dengan 10 mikrometer. Fungsinya sebagai menghubungkan arteriol dengan venul sehingga aliran darah tidak ada gangguan, absorpsi makanan, filtrasi darah ginjal. Ini kapiler itu di sini penghubung antara arteriole dan venul. Kemudian yang keempat ada venul atau vena kecil, pembuluh darah tipis yang terus-menerus menerima darah dari kapiler. Fungsinya itu mengumpulkan darah dari tempat kapiler bed dan mengangkutnya ke pembuluh darah yang lebih besar untuk transportasi kembali ke jantung. Ini bisa dilihat ya gambarnya.
Kemudian yang terakhir ada vena atau pembuluh balik, fungsinya untuk membawa darah kotor. Kemudian kecuali pulmonalis, arahnya itu dari seluruh tubuh ke jantung. Kemudian dinding pembuluhnya itu tipis tapi kurang elastis. Kemudian lumen atau salurannya itu luas, katupnya itu ada di sepanjang pembuluh darah, berfungsi untuk mencegah arus balik sehingga arah aliran darah hanya satu arah. Letaknya di permukaan tubuh yang nampak kebiruan. Ini biasanya di sini kan ada kayak garis biru ya. Ini bisa disebut itu venanya. Kemudian aliran darah itu menuju jantung, tekanan darahnya lemah, jika terpotong akan menetes. Kandungan darahnya itu CO2 dan uap air. Ini bisa dilihat, ini gambar dari arteri itu di sini, kemudian ada arteriole, kemudian ini ada kapiler, terus di sini ada venule. Kemudian ada pembuluh besar yang melewati jantung. Yang pertama, vena cava superior adalah vena besar yang membawa darah kotor dari tubuh bagian atas menuju atrium kanan. Yang kedua ada vena cava inferior adalah vena besar yang membawa darah kotor dari bagian bawah diafragma ke atrium kanan. Kemudian yang ketiga ada sinus coronaria adalah vena besar di jantung membawa darah kotor dari jantung sendiri. Ini bisa dibedakan vena cava superior dan vena cava inferior. Kalau vena cava superior itu membawa darah kotor dari tubuh bagian atas menuju atrium kanan, sedangkan vena inferior itu membawa darah kotor dari bagian bawah diafragma ke atrium kanan. Selanjutnya yang keempat ada truncus pulmonalis. Adalah pembuluh darah besar yang membawa darah kotor dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis dibagi menjadi dua, yaitu kanan dan kiri, yang berfungsi membawa darah kotor dari pulmonari turun ke dua paru-paru. Kemudian ada vena pulmonalis dibagi menjadi dua juga, yaitu kanan dan kiri. Fungsinya membawa darah bersih dari kedua paru-paru ke atrium kiri. Yang keenam ada aorta ascendens, yaitu pembuluh darah besar yang membawa darah bersih dari ventrikel kiri ke aorta, arcus aorta atau lengkungan aorta ke cabangnya yang bertanggung jawab dengan organ bagian atas. Kemudian yang terakhir ada aorta descendens, yaitu aorta yang membawa darah bersih dan bertanggung jawab dengan organ tubuh pada bagian bawah. Nah, selanjutnya kita memasuki darah. Apa sih itu darah? Darah adalah suatu cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah yang warnanya merah. Nah, warna merah ini itu disebabkan karena hemoglobin dan protein pernapasan atau respiratory protein. Darah merupakan unit fungsional seluler pada manusia yang berperan untuk membantu proses fisiologis dalam tubuh. Darah yang banyak mengandung CO2 warnanya merah tua. Jadi tubuh kita semakin banyak mengandung CO2, warna darahnya semakin merah tua. Kemudian ada fungsi darah. Yang pertama itu sebagai pembawa zat-zat dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh. Yang kedua mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang ketiga mengangkut sisa-sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida dari seluruh sel tubuh ke organ-organ ekskresi, misalnya paru-paru. Kemudian yang keempat mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh untuk dikeluarkan melalui kulit dan ginjal. Kemudian yang kelima ada sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit. Nah, ini ada komponen darah. Jadi komponen darah itu ada tiga. Yang pertama ada plasma, yang kedua ada leukosit dan trombosit, dan yang terakhir ada eritosit. Kemudian ada sel darah merah. Ciri-cirinya itu selnya berukuran 7,5 sampai dengan 7,7 mikrometer,
Kemudian tebalnya itu 1-2 mikrometer. Pada laki-laki dewasa dalam 1 mm kubik darah terdapat lebih kurang 5 juta sel darah merah, sedangkan pada perempuan hanya 4 juta sel. Kandungan air sebanyak 70%, hemoglobin 25%, protein, lipid, dan kolesterol sebanyak 5%. Bentuk dari sel darah merah itu bentuknya bulat pipi, bagian tengahnya itu cekung. Ini bisa dilihat pada gambar yang ada di atas ini. Ya, seperti ini kan tengah-tengahnya cekung. Kemudian fungsi sel darah merah yang pertama mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh, membawa oksigen dari paru-paru lalu mengedarkan dan membawanya kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Yang kedua, untuk menentukan golongan darah terjadi karena ditentukan oleh ada tidaknya antigen agglutinogen dalam sel darah merah. Golongan sel darah itu ada 4, yaitu A, B, AB, dan O. Terbentuknya sel darah merah itu yang pertama itu darah terbentuk atau diproduksi dalam sumsum merah tulang pipi. Setiap detik sumsum merah di tulang pipi membentuk sekitar 2 juta sel. Sel-sel yang telah diproduksi oleh sumsum merah tulang pipi dan dikeluarkan dinamakan retikulosit. Retikulosit memiliki kurang lebih 1% dalam sirkulasi darah. Sel-sel yang mulai matang akan mengalami perubahan pada selaput plasma sehingga fagosit dan dapat mengetahui sel-sel yang sudah tua yang akan menghasilkan fagositosis. Hemoglobin diubah menjadi zat warna empedu atau bilirubin, kemudian ditampung dalam kantung empedu. Jadi itu tadi proses terbentuknya sel darah merah. Selanjutnya ada sel darah putih. Tadi kan kita sudah menjelaskan tentang sel darah merah, sekarang sel darah putih. Ciri-ciri dari sel darah putih itu yang pertama memiliki inti tetapi tidak memiliki bentuk sel yang tetap, jadi itu berubah-ubah dan sel darah putih itu tidak berwarna. Pada orang dewasa terdapat 5.000 sampai dengan 10.000 cc. Yang ketiga, kemudian ada leukosit bersifat fagosit atau pemakan benda asing atau kuman yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian fungsinya itu berfungsi menjaga kekebalan tubuh sehingga tak mudah terserang penyakit. Yang kedua, melindungi badan dari serangan mikroorganisme pada jenis sel darah putih, granulosit, dan monosit. Kemudian yang ketiga, menampung darah yang sedang terkena cedera atau infeksi. Dan yang terakhir ada menangkap dan menghambat organisme hidup. Nah, yang selanjutnya ada keping darah atau trombosit. Cirinya itu bentuknya oval, sangat kecil, tidak mempunyai inti, dan dapat melekat pada daerah yang luka pada dinding pembuluh darah dan tidak beraturan. Dihasilkan oleh susun tulang, hanya dapat dilihat dengan mikroskop karena besarnya itu 2 sampai dengan 4 mikrometer, jadi itu sangat kecil. Dalam 1 mm kubik darah terdapat 150.000 sampai dengan 400.000 sel trombosit. Fungsinya berperan dalam proses pembekuan darah, masa hidupnya itu sekitar 5 sampai dengan 9 hari. Penyakit kekurangan trombosit biasa disebut dengan hemofilia. Kemudian ada penyebab kerusakan keping darah atau trombosit. Yang pertama itu demam berdarah, tifus, penyakit ITP adalah penyakit autoimun di mana zat anti yang dibentuk tubuh malah menyerang trombosit. Kemudian makanan penambah trombosit itu ada pepaya, delima, sayuran hijau, bawang putih, buah bit. Jadi ketika kamu kekurangan trombosit, kamu bisa memakan buah-buah dan sayur-sayuran yang ada di kandungan trombositnya tinggi.
Bagaimana sih mekanisme pembekuan darah? Jadi yang pertama, jika suatu jaringan tubuh terluka, maka trombosit pada permukaan yang luka akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim ini akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Selanjutnya, trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang terbentuk benang-benang halus. Benang-benang halus ini menjerat sel-sel darah merah dan membentuk gumpalan sehingga darah membeku. Jika luka seorang hanya di permukaan otot, biasanya darah cepat membeku, tetapi bila luka lebih dalam, diperlukan waktu yang lebih lama agar darah membeku. Kemudian ada plasma darah. Plasma darah ini terdiri dari cairan dan protein darah seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Cairan darah yang tidak mengandung unsur fibrinogen disebut serum darah. Protein globulin merupakan penyusun antibodi yang melawan benda asing atau antigen. Tiap antibodi bersifat spesifik terhadap antigennya. Macam-macam antibodi berdasarkan cara kerjanya ada 3, yaitu antibodi yang mengumpulkan antigen, yaitu precipity, antibodi yang menguraikan antigen, yaitu lisin, dan yang terakhir ada antibodi yang menawarkan racun, yaitu antitoksin. Kemudian ada gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama ada leukemia atau kanker darah. Ini merupakan produksi sel darah merah putih yang berlebihan. Kemudian ada anemia. Anemia itu kekurangan sel darah merah. Jadi kita jangan sampai kekurangan sel darah merah karena bisa menyebabkan anemia. Jika kita kekurangan sel darah merah, kita bisa minum obat penambah darah. Kemudian ada hemofilia, yaitu darah sukar membeku. Jadi kalau jatuh itu darah itu menetes terus karena darahnya sukar membeku. Kemudian ada thalassemia, yaitu tidak dapat memproduksi hemoglobin atau Hb. Kemudian ada sklerosis, adalah pengerasan pada pembuluh darah karena pengendapan lemak. Kemudian yang keenam ada wasir, yaitu membesarnya vena di sekitar anus. Kemudian ada AIDS, yaitu penyakit yang menyebabkan seorang tidak memiliki sistem imun. Jadi itu imunnya lemah. Sekian materi pembelajaran tentang sistem kardiovaskuler dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.